syahri wa Ramadan syahri ummati. Hadirin yang berbahagia, kita masuk berada di bulan Rajab. Kata Rasulullah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan pada waktu kita beribadah di 4 bulan itu. Juga maksiat pun dilipat gandakan pada waktu bulan itu. Yang pertama bulan Muharram, kemarin awal bulan Hijriah. Kemudian yang kedua bulan Rajab, ini saatnya. Yang ketiga bulan puasa, bulan Sya'ban, bulan depan. Yang ketiga bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah untuk membaca tasbih, membaca sholawat, menanamlah kebaikan, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kita disunatkan untuk berpuasa. 1 hari kita berpuasa di bulan Rajab sama dengan menghapus dosa 3 tahun. Tanggal 1 Rajab, tanggal 2-nya kita menghapus dosa kesalahan kita 2 tahun. Tanggal 3 Rajab kita sempat berpuasa, maka 1 tahun dosa ke belakang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu. Tanggal 45 sampai tanggal 30 kita berpuasa, maka setiap tanggal, setiap harinya kita dihapus dosa kita 1 bulan. Yang sudah berpuasa teruskan, yang belum teruskan puasanya, jangan belum teruskan tidak berpuasa. Hadirin yang berbahagia, bagaimana akan merawat tanaman nanti di bulan Sya'ban? Bagaimana akan memetik tanaman kalau tidak punya tanaman? Betul nggak Bu? Ibu beli jeruk, ya beli bukan memetik. Tetapi kalau nanam jeruk, nanti saatnya ada saat-saat memetik jeruk, memetik mangga, memetik rambutan. Juga demikian, orang yang menanam kebaikan di bulan Rajab, dipelihara kebaikan itu, pertahankan apa yang telah dimulai di bulan Rajab, maka bertahan. Bulan Sya'ban bertahan, terus disiram. Nanti bulan Ramadan akan memetik hasilnya. Sembari kita berpuasa sambil memetik hasil, memanen tanaman-tanaman kebaikan yang sudah ditanam sejak awal bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, khusus di bulan Rajab, ada rahasia akan dibongkar, dan mari kita kerjakan bersama-sama. Yang tidak, ini untungnya kita mengaji, untungnya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Suatu saat pada waktu zaman baginda Rasulullah SAW, itu ada orang biasa. Ada orang biasa. Biasa itu bukan sahabat yang berilmu, tidak. Sahabat yang berjuang juga tidak. Sahabat biasa. Sahabat biasa yang hidup di desa, yang pontang-panting mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tidak sehebat para sahabat yang bisa mengikuti jejak perjalanan baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya sahabat biasa, bahkan terkenal dia itu banyak dosanya. Mohon maaf, ya mungkin karena kekurangan, mungkin kesana kesini sering berhutang, ya, untuk nutup ini hutang, untuk nutup ini hutang. Jadi terkesan oleh tetangganya itu, Abdullah bin Sultan itu yang terkenal sering ngutang, kanan kiri sikut untuk menghutang, bayar ini terus berhutang, ya karena kesulitan ekonomi. Suatu ketika ada kabar bahwa salah satu sahabat Rasul yang tinggal di desa namanya Abdullah bin Sultan meninggal dunia. Kalau yang meninggal haji nana banyak yang layak, kalau yang meninggal orang terhormat banyak yang layak. Ada yang kepengen sholawatnya, ada yang kepengen amplopnya, ada yang kepengen lumayan lah. Lumayan inilah yang orang kalau suka lumayan inilah yang membuat rendah dirinya. Paham nggak Bu? Jadi ibu jangan lumayanan. Lumayanlah enggak ini tuan rumah nggak lihat jeruk di kantongin, jangan. Nanti juga ada jeruk karung-karungan di rumah, asal terhormat. Kita itu belajar terhormat dan berwibawa. Jangan mencuri laku yang rendah seperti itu. Ya, kalau mimpi tahlil orang kaya panjang banget, ini rendahan ini. Mental rendahan ini. Justru kalau orang yang miskin kita harus datang duluan. Dimanapun kita lagi di mana, kalau yang ngundang orang miskin harus berusaha datang. Ini mental saja, mental orang-orang yang terhormat di mata Allah, di mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdengarlah kabar diumumkan bahwa sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah bin Sultan meninggal. Gak ada yang layak-layak aja. Tukang utang, males layak. Gak ada yang layak. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kasih tahu kekasihku kasih tahu bahwa yang meninggal itu Abdullah bin Sultan. Memang di mata manusia dia rendah, kekurangan hidup, besok hari ini makan, besok mungkin tidak makan karena tidak ada yang dimakan, sehingga harus ngutang ke sana kemari. Kayak seolah-olah orang yang tidak terhormat sama sekali, kehormatannya hilang karena perbuatannya sering menjengkelkan tetangganya. Tetapi dia ikhlas, semuanya dilakukan dengan ikhlas. Ya inilah sudah berusaha dan lain sebagainya. Dikasih tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadamu untuk memandikan, menyolatkan, mengafani, kemudian mengkubur sahabatmu yang namanya Abdullah bin Sultan. Kemudian Rasulullah mengajak sahabat memandikan Abdullah bin Sultan. Memang ternyata benar di rumahnya nggak ada seorang pun. Ngapain layak, nggak ada apa-apanya. Orang miskin, bismillah. Akhirnya Rasulullah datang dengan para sahabatnya. Setelah Rasulullah datang, baru tetangga pada datang, karena Rasulullah yang langsung memandikan sahabat Abdullah bin Sultan. Dimandikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Sayyidina Ali juga memandikan. Kemudian dikafani, disolatkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah langsung mengantar ke pekuburan, mengantarkan
selesai mengkubur, Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, heran, bingung saya, bingung kunaon Ali, nah eta teh jelma naon, ya memang kadang-kadang Allah menutup kebaikannya di mata manusia, dia rendah, dia menjadi sampah masyarakat. Tetapi marilah kita bersama-sama, setelah ini kita datang ke istrinya, kita akan menanyakan punya amalan apa dia, sehingga malaikat Jibril datang memberitahu bahwa Allah memerintahkan aku untuk memandikan, menyolat sampai mengubur. Ada apa dengan sahabat Abdullah bin Sultan? Setelah selesai mengkubur, dia tidak pulang, diajak ke rumahnya. Setelah diajak ke rumahnya, diketuk pintunya, ya karena orang nggak punya, sudah selesai ya selesai sudah. Ya. Akhirnya ditanya istrinya, Bu, sebetulnya jujur saja Bu, apa amalan apa yang sering dilakukan Abdullah bin Sultan? Ibunya juga nggak ngerti mengamalkan apa, nggak ngerti. Enggak ya Rasul, enggak punya amalan apa-apa. Bahkan dia itu termasuk orang yang kehilangan pekerjaan. Setiap hari saya menangis karena begitu susahnya dia menghidupi keluarganya. Pagi-pagi harus kemana, nggak punya pekerjaan. Saya sedih setiap hari melihat suami saya. Tetapi setiap hari menjelang maghrib atau setelah sholat subuh, dia berbacaan Rasul. Bacaannya apa? Ya bacaannya juga dari Rasulullah dulu, tetapi dia diingat dan dibaca terus. Nah, inilah yang dibaca oleh seorang sahabat yang miskin, yang rendah di mata masyarakat, tetapi mulia di mata Allah, mulia di mata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kalau masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan bulan menanam, tetapi mau menanam apa? Mau sedekah nggak punya uang, mau sholat juga nggak rajin-rajin amat, sehingga dia mulai tanggal 1 Rajab sampai akhir Rajab itu membacalah istighfar yang seperti ini ya Rasul, kata istrinya. Didengarkan oleh Rasulullah itu, didengarkan oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali, wahai Ali, catat istighfar apa yang dibaca, amalan apa yang dibaca oleh Abdullah bin Sultan. Kemudian istrinya saking rutin ikut membaca sama suaminya sehingga hafal. Istrinya itu hafal tanpa membaca. Dia membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus sampai selesai. Kata Rasulullah, nah eta teh istighfar Rajab. Iya Rasulullah, itulah yang dibaca setiap tahun ke belakang. Kalau masuk bulan Rajab, yang dibaca itu istighfar Rajab. Kemudian Sayyidina Ali menulis apa yang dibaca oleh istrinya, ditulis sampai selesai. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah selesai diserahkan kepada Rasulullah. Ternyata inilah istighfar Rajab. Semenjak itu Rasulullah langsung memberi fatwa, memberi keterangan bahwa wahai para sahabat, barang siapa yang membaca istighfar Rajab 1 kali saja seumur hidupnya,
pandai, ditakdirkan oleh Allah ahli maksiat, dia wajib masuk neraka. Tetapi Allah memberi kesadaran dengan penuh hikmah, tulus, seyakin-yakinnya berharap kepada Allah, lalu di bulan Rajab membaca istighfar Rajab 1 kali saja, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Allah akan membangun di surga nanti 80 kerajaan. Setiap kerajaan ada mahligai, kamar, rumah, istana, 80.000 istana. Setiap istana ada kamarnya, 80 kamar. Setiap kamar ada bantal yang indah, kasur 80. Setiap kasur ada yang jaga. Kalau laki-laki yang jaga, cewek-cewek ganteng, cantik 80. Yang beresin bantal, yang mijetin, ya waduh pokoknya. Itu di kamar satu kamar. Juga demikian, kalau yang dibaca oleh ibu-ibu, maka masuk kamar, satu kamar itu akan dijaga oleh pemuda yang ganteng. Kira-kira kepengen mirip suaminya enggak? Bosen suaminya bosen. Oh lain ke suaminya pesek juga mancung. Yang tidak berkumis jadi kumisan. Yang pewot gagal. Suaminya akan menjadi suami ahli surga dan didamba oleh istrinya dan dilayani oleh 80 pemuda yang akan melayani. Dan banyak lagi keterangan-keterangan, karena waktunya ini sudah. Mari kita bersama-sama tabarukan, kita membaca istighfar Rajab. Ikuti bersama-sama. Syukur-syukur saya menganjurkan, karena banyak orang biasa berhasil menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang biasa, tetapi rutin membaca ini, Kanzul Aras, terus istighfar Rajab, sampai Allah mengangkat derajat setingkat walinya Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu saya menganjurkan ibu-ibu punya satu di rumah, ada Majmu' Syarah. Ya. Mau dibaca mau enggak, yang penting punya istana di surganya Allah Subhanahu. Dibaca dulu bersama-sama. Syukur setiap hari mumpung bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hadiran. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك بما أردت به وجهك الكريم فخالفته بما ليس لك به رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك بما تعالي إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك محظور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها عن المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فحدثت فيها وأنا عندك مأخوذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي نادر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان به عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آلاء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين
محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا عائد بها وأستغفر